Hao. Halo teman-teman semuanya. Senang sekali hari ini kita kembali bisa belajar bahasa Mandarin bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menyenangkan dan bermanfaat bagi kita semuanya. Selamat mengikuti. Hao. Halo murid-murid semuanya. Kita kembali belajar bersama bahasa Mandarin. Pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana menggunakan kata zhen sebagai keterangan kata sifat di dalam kalimat untuk menjelaskan derajat daripada sifat benda. Sebagai kata pertama yang akan kita pelajari adalah zuo. Zuo ini adalah kata bantu bilangan yang biasa digunakan untuk gunung maupun gedung-gedung besar. Kata bantu bilangan itu apa? Kata bantu bilangan seperti kita bahasa Indonesia, sebuah, seekor, sebatang, sehelai, dan sebagainya. Kata benda yang kita pelajari berikutnya adalah shan, yang artinya adalah gunung. Kata berikutnya adalah zhen, yang artinya sungguh. Kemudian a yang berupa kata seru. Kalimat yang kita dapat bentuk dengan menggunakan kata-kata seperti di atas adalah zhe, zuo, shan, zhen, gao, wa. Jadi ini akan dibaca zhi, zuo, shan, zhen, gao, wa. Wah, gunung ini sungguh tinggi. Nah, kita perhatikan kembali susunan kalimatnya. Untuk mengatakan gunung ini berbeda sekali dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia, gunung ini. Kalau bahasa Inggris, ini gunung. Kalau bahasa Mandarin, tidak bisa seperti itu susunannya. Harus disisipkan kata bantu bilangan sebelum ke kata bendanya. Jadi, kata tunjuk ditambah dengan kata bantu bilangan, baru kata benda untuk menyatakan gunung ini, buku ini, pensil ini, dan sebagainya. Jadi, untuk menyatakan gunung ini, maka harus digunakan pola seperti ini. Zhi, zuo, shan. Baru dijelaskan bagaimana gunungnya. Zhen, gao, wa. Mengapa dibaca wa? Karena ujungnya berakhiran au. Maka ini akan dibaca menjadi wa karena berakhiran dengan au. Walaupun ini sebenarnya adalah a, akan tetap dibaca menjadi wa. Jadi ini bacanya adalah zhi, zuo, shan, zhen, gao, wa. Kata berikutnya adalah shang, de, hua, shan shang de hua,
bunga di atas gunung. 山上的花 bunga di atas gunung. Bagaimana keadaannya? 真漂亮 nah 山上的花真漂亮啊 山上的花真漂亮啊 walaupun ini adalah a, ini akan dibaca menjadi nga karena dia berakhiran dengan eng, maka a ini langsung akan dibaca menjadi nga. Maka kalimat ini akan dibaca 山上的花真漂亮啊 水果 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 yang artinya adalah buah-buahan. 智 nah, kita perhatikan walaupun ini dua huruf, nanti ketika kita membacanya tidak dibaca zhe, tapi dibaca zhe. Zhe. De. Shui. Guo. Zhen. Duo. Wah. 这的水果真多啊！这儿的水果真多啊！好看，好看，好看，好看 artinya adalah bagus atau enak dilihat. Berarti juga bisa dikatakan cantik. 他的书包真好看nah karena dia berakhiran dengan n, maka ini akan dibaca menjadi na walaupun hurufnya tetap sama. 好看啊，好看啊 bukan 好看啊 tapi 好看啊，他的书包真好看啊。 Kita perhatikan kembali kata hao ditambah dengan kan membentuk kata cantik atau enak dilihat. Berikutnya, dengan menggunakan kata hao digabungkan dengan shi, hao chi, hao chi, hao chi artinya lezat, enak. Jiao zi, jiao zi, inilah jiao zi, jiao zi, zhen hao chi ya, karena dia berakhiran dengan chi, maka ini akan dibaca ya. 饺子真好吃呀！饺子真好吃呀！游戏 game 游戏 game atau permainan seperti ini. Hao
wan. Tadi kita sudah belajar tentang hao kan, hao chi. Sekarang hao wan yang artinya asik. Ce ke you si真好玩呐。这个游戏真好玩呐。Karena dia berakhiran dengan n, maka kembali kita baca menjadi na. 这个游戏真好玩呐。手 ini juga berupa kata bantu bilangan yang digunakan untuk lagu. Ke artinya lagu. Tadi kita sudah mempelajari hao wan, hao chi, hao kan. Sekarang kita mempelajari pembentukan kata dengan menggunakan kata hao lagi, yaitu hao ting. Hao ting, hao ting yang artinya enak didengar. Ce shou ge zhen hao ting nga. 这首歌真好听啊. Kembali kita akan membaca dia menjadi nga. 这首歌真好听啊. Yang artinya, wah, lagu ini sangat enak didengar. Sekarang kita akan membaca teks kita. 我们真高兴啊. Wah, kami sungguh senang. 早上我和爸爸去爬山. Pagi hari saya dan papa pergi memanjat gunung. 这座山真高啊. Wah, gunung ini sungguh tinggi. 山上的空气很好. 山上的空气很好. Udara di atas gunung sangat bagus. 树很多, pohon sangat banyak. 很漂亮, sangat indah. 我们真高兴啊. Wah, kami sungguh senang. 早上我和爸爸去爬山. 这座山真高啊. 山上的空气很好. 树很多, 很漂亮. 我们真高兴啊. Berikut ini adalah kosakata yang kita pelajari. Chen, sungguh. Kau, tinggi. A, kata seru. Zuo, kata bantu bilangan. Shan, gunung. Hao kan, bagus atau enak dilihat. Hao chi, lezat atau enak. Hao war, asik. Shou, kata bantu bilangan. Ge, lagu. Hao ting, enak didengar. Pa, memanjat. Kong qi, udara. Shu, pohon. Sekarang saatnya kita belajar membaca pinyin. 我们真高兴啊. 早上我和爸爸去爬山. 山上的花儿真漂亮啊.
饺子真好吃呀。这个游戏真好玩啊。Ketika berakhiran dengan r, maka ini akan dibaca menjadi ra. 这个游戏真好玩啊。Tulislah Hanzi berikut ini berdasarkan aturan tulisnya. Supaya kita dapat mengingat huruf-huruf ini dengan baik, maka setiap kali selesai menulis, dibacakan sekali. Untuk huruf-huruf yang baru kita belajar menulis. Contohnya, ketika saya selesai menulis huruf chen ini, maka saya akan membacakan chen sekali. Kemudian saya tulis yang berikutnya, saya akan membaca kembali chen untuk memperkuat ingatan kita akan huruf-huruf ini. Demikian juga pada lembaran ini harus belajar menulis huruf-huruf yang baru ini sampai kita bisa mengingatnya. Demikian juga untuk yang lembaran ini. Pelajari cara menulisnya, ditulis berulang-ulang hingga kita bisa mengingat dengan baik cara penulisan, arti, dan cara membacanya. Karena dengan cara ini akan membantu kita mengingat lebih lama. Berikutnya kita akan mempelajari pushou atau radikal. Radikal yang kita pelajari hari ini adalah tan ren pang. Tan ren pang. Tan ren pang ini adalah berasal dari huruf ren. Ketika dia berfungsi sebagai radikal, maka bentuknya akan berubah seperti ini. Dan tan ren pang ini merupakan radikal yang digunakan berhubungan dengan orang. Contoh, ini kata ganti orang. Ni, ta, men, shen, zuo. Zuo. Berbeda dengan 3 huruf di atas ini. Ini radikalnya adalah kou atau mulut. Ini radikalnya adalah ni atau perempuan. Dan ini radikalnya adalah mu. Di mana mu ini menjadi shu. Jadi mu itu sendiri berarti sudah kayu atau pohon. Ketika mau menuliskan kata shu, maka dia mempunyai unsur kayu. Dan a ini berhubungan dengan ucapan yang keluar dari mulut. Maka ada unsur mulutnya untuk menirukan suara a. Dan hao itu kebaikan, itu ada berhubungan dengan wanita. Seorang wanita dan seorang laki-laki atau seorang anak laki-laki beserta dengan seorang anak perempuan artinya adalah baik. Kalau orang dulu, kalau memiliki sepasang anak, itu artinya baik. Berikut ini kita akan belajar membaca kembali huruf-huruf baru yang baru kita pelajari, yaitu zhen, a, zuo, shan, gao, hao chi, hao kan, hao wan, shou, ge, hao ting, pa, kong qi, shu. Kita akan menggunakan pola kalimat ini untuk memperluas
kemampuan kita dalam membentuk kalimat. Perhatikan urutan kalimatnya. Di sini adalah kata benda, kemudian di sini ditambah dengan kata zhen, kemudian kata sifat, kemudian kata seru a. 这座山真高啊，山上的花真漂亮啊，今天我们真高兴啊，你们学校的操场真大呀。面条真好吃呀，这张照片真好看呐，这个游戏真好玩呐，这首歌真好听啊。Berikut ini adalah tugas-tugas yang harus kita kerjakan. Pilihlah kata-kata yang tepat untuk melengkapi kalimat berikut ini. Bacalah narasi pendek pada pelajaran ini, kemudian tulislah Hanzi berdasarkan pinyin.